Kalau orang yang kehilangan, orang yang disayangi apa dikasihi orang tua apa gimana, itu kan ada yang menangis itu, yang bisa sampai gila apa sampai bisa ngelamun itu perbuatan lo. Kami ikut, walaupun dia sedih, betul sedih, tapi harus ada batas tertentunya, tidak berlarut-larut. Ketika sudah berlebihan kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di Padepokan Seto Jati bersama Pak Win dan saya Muhyiddin. Kali ini kita mau membahas tentang tradisi-tradisi pas orang meninggal. Kadang kan karena kita tradisi dari tanah Jawa, ada tradisi biasanya di kampung-kampung itu ada semacam ketika ada orang yang meninggal, terus kita ada yang melakukan menyebar uang sama itu beras kuning biasanya, terus ada yang disuruh melewatin itu di bawah keranda ketika jenazah mau dibawa ke kuburan. Untuk tahu lebih lanjutnya dengan cara mediuman, nggih. Siapa Win? Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Semua kata suara itu. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya berbicara? Satrio. Santri? Satrio. Satrio. Anda dalam bentuk apa ini? Jin. Ya, seperti Apakah Anda jin apa siluman? saya bangsa jin. Asalnya dari mana? Dari dekat sini saja, itu depan sana. Makam. Depan makam. Jin besar, jin besar. Udah lama di situ? Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Tugas Anda apa di situ? Menjaga tempat itu. Kenapa harus dijaga itu? Ya, biar tidak ada orang-orang yang berbuat tidak bagus. Seperti apa itu contohnya gimana? Mengotori tempat itu, makam itu. Kencing sembarangan. Kadang mengambil tanah. Oh, ada yang mengambil tanah? Ada. Dekat sawah itu kan makam kami itu. Tempat saya berjaga. Loh, tujuan mengambil tanah itu buat apa? Kok tanah kuburan diambil gitu? Lebar sawahnya dia, kebunnya mereka. Biar apa itu? Biar luas dia, panennya banyak. Oh, begitu ya. Ada juga yang mengambil tanah dibawa pulang ke rumah. Untuk macam-macam. Ya saya ikut. Anak buah saya suruh ikut. Anda penguasa di situ? Iya. Paling besar? Paling besar. Ya. 1, 2, 3 tempat saya kuasai di sini. Bah, ini kan mau tanya yang tadi awal kita bicarakan ini kan kalau di daerah sini biasanya kan kalau ada orang meninggal itu ada tradisi-tradisi. Kalau saya boleh tahu, ya harus tahu sih, harus menjawab.
biasanya kalau jenazah tentang orang meninggal ya Pak, kalau ada jenazah Tuh, saya suka. yang mau dibawa ke makam sehabis disolatin itu kan ada keluarga yang harus melewati di bawah keranda itu tujuannya buat apa? Apa itu semacam simbol apa itu? Itu sudah dulu ratusan tahun yang lalu. Itu dari bangsa kalian sebelum ini, yang ini datang, ini kalian ini bangsa tanah ini. Ya. Itu untuk menghormati, menjunjung tinggi orang itu yang meninggal, dijunjung tinggi derajatnya oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, makanya disuruh Menerobos itu di bawah keranda. Itu untuk menghormati mereka, Menghormati mereka. menjunjung tinggi, mikul dhuwur, mendem jero. Itu maksudnya itu dulu dilestarikan sampai sekarang oleh kalian, bangsa manusia. Tapi ya kami mengambil keuntungan dari itu semua. Apa itu keuntungannya? Ketika kalian sudah mulai berpikir bahwa ke bawah itu, melewati bawah jenazah itu menjadi tidak terkena apa itu namanya itu, sawan, tidak terkena penyakit. Nah itu baru saya, bukan saya, Siapa itu? jin yang lain. Ya, baik. Ya saya dan pasukan saya masuk malah memberi mendapat tenaga dari kepercayaan itu. Karena kan mereka takut kena penyakit yang nggak ada, takut terkena sawan orang meninggal. Ya saya masuk dapat energi dari ketakutan orang keluarga yang meninggal musibah itu. Berarti itu nggak ada ajaran dalam agama kami, Pak? Nggak ada kalian. Itu Anda yang mengada-ngada untuk biar supaya dapat keuntungan, bisa Ya. mengambil keuntungan dari situ. Mengambil untung saja, kan itu sudah kalian lakukan beratus-ratus tahun yang lalu. Berarti Anda makan dari situ. Iya, dapat energi dari itu. Orang-orang yang takut itu takut terkena itu sawan penyakit, padahal nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Kalau nggak ngelakuin itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting pikirannya nggak negatif. Masa ada orang sudah mati memberikan penyakit untuk kalian yang enggak. Kalau orang meninggal itu ketika dibawa jenazahnya ke makam itu, orang yang meninggal itu tahu nggak masih di situ apa udah di alam lain? Itu kemampuannya bukan kelas saya. Bukan kelas Anda. Kalau yang mau kelas seperti itu, Anda harus cari yang lain. Oh ya. Saya nggak Ya, bisa. Ada lapisan Ada lapisan yang yang menutupi. mengelilingi jenazah. Oh, berarti Apalagi Anda nggak kalau tahu ya? jenazahnya itu yang ada sinarnya, Cahaya nggak itu. bisa. Orang-orang yang ahli ibadah itu semakin sulit Anda melihatnya. Nggak Belum bisa. tahu ya. Ada sebuah alam yang ada batasan untuk kami. Oh ya. Berarti Anda cuma dalam jangkauan seperti itu ya? Iya, jangkauan manusia-manusia sekitarnya. Sekitarnya. Nah ini ada lagi Wah. Biasanya kan ada juga nih tradisi itu menyebar uang koin sama beras kuning itu buat apa itu? Terus keuntungannya buat Mbah itu apa? Itu nggak ada keuntungannya untuk saya. Nah, kenapa itu? Itu keuntungan untuk jenazah itu nggak ada untungnya untuk saya. Itu bisa dijelasin nggak Mbah? Ya Kenapa nggak ada itu keuntungan? uang itu lenyap, pergi ke sana, saya nggak tahu. Itu lenyap.
lenyap itu. Saya nggak bisa Nggak melihatnya. bisa. Oh, kalau dalam bentuk itu uang, beras itu nggak bisa, enggak. Nggak bisa, itu lenyap. Uang itu koin itu ketika dijatuhkan itu lenyap, Menguap. entah kemana itu, menguap seperti kilauan itu, bintang-bintang Bintang-bintang. hilang. Itu saya nggak tahu, Nggak tahu malah lagi. nggak suka sebenarnya. Saya itu nggak bisa dimakan, Oh, kalau gitu. nggak bisa. Nah, tugas Mbah selain itu kayak mencari makan di pas itu pas ada orang berjalan di bawah keranda itu, selain itu apa lagi setelah jenazah itu dibawa ke makam? Ya paling saya makan kotorannya. Kotorannya? Iya, kan ada yang itu ketika disiram itu orang kadang ada yang keluar itunya kan. Apanya? Kotorannya itu tidak di bagus ya. Itu di dalam alam Mbah itu dalam wujud apa itu kalau Wah, kotoran? itu seperti jadi bentuk sebuah makanan atau kekuatan untuk kami. Semakin banyak kotoran semakin senang Mbah. Semakin kuat. Kuat. Tergantung orangnya yang meninggal itu. Berarti Mbah juga ada pas jenazah itu dimandiin? Ya kami mengerubungi sekitarnya, duduk di bawah pohon, duduk kadang ikut orang juga. Kayak gitu ya. Nah itu setelah dimakamkan ada orang-orang yang menaruh itu tanah. Itu tradisi dari Mbah apa emang ada ajaran lain dari Tanah ya di dalam. Iya, yang udah dikubur kan ada ketika orang melayat itu loh. Itu kan ada yang menaruh tanah ke makamnya orang yang udah meninggal itu gimana? Nah itu urusan dulu. Manusia dulu ketika belum tahu seperti kalian ini. Artinya orang untuk kembali ke sana, pulang ke sana katanya pulang. Oh, buat sama ya. Ya itu artinya dia tubuhnya akan hancur nanti di tanah. Nah itu dipakaikan tanah supaya hancur, jasadnya hancur. Kadang ada jasad yang tidak hancur. Itu yang tidak hancur itu ciri-cirinya gimana, Mbah? Apa orang sebelum meninggal itu apa dari Banyak di tubuhnya itu. apa itu? Bangsa kami. Oh, bangsa Anda. Kalau malah kalau ada banyak bangsa Anda itu malah sulit untuk hancur tubuhnya. Ya, ada yang bukan dari bangsa kami. Seperti apa itu? Ya orang-orang yang di masa hidupnya seperti kalian. Itu bisa menyelamatkan dari kehancuran jasad itu. Hanya yang terpilih. Hanya yang terpilih. Karena alam kami bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ya. Saya paling luar, alam jin yang paling luar. Ada lagi alam lagi, ada lagi. Oh iya, Anda yang paling luar. Nah kalau tubuh manusia penuh dengan kami bangsa jin, bukan bangsa yang lain, ya sulit hancur. Kalau yang putih-putih itu saya tidak tahu. Itu seperti kunang-kunang di tubuhnya, nggak tahu. Iya. Saya nggak mendekat kalau yang seperti itu. Cari masalah kalau yang jenazah seperti itu. Anda bisa hancur sendiri ya? Itu lapisannya sangat Tebal, nggak bisa ditembus. dilihat, nggak bisa. Selain itu tadi Mbah, tradisi apa aja yang bisa membuat Anda untung? Yang Anda ajarkan itu apa aja Mbah? Kan cuma tahunya segitu aja ya. Mungkin Anda lebih tahu tradisi-tradisi apa yang apa itu? Saya senang. Selain itu tadi apa? Yang membuat Anda senang, Anda bisa makan itu apa aja itu? Orang-orang
yang sangat menangisnya sangat keterlaluan. Oh, itu bisa. Saya suka Kenapa itu, Mbak? menjerit-jerit sampai menjerit-jerit. Oh, Saya senang, kami ikut ikut masuk. ikut masuk ke orang yang itu menangis itu. Iya, ikut dapat energinya. Loh, kok bisa, Mbak? Karena itu berlebihan, itu lepas ketika menjerit-jerit itu. Tidak percaya dengan sana. Oh, dengan takdir yang kuasa. Ya, Anda bisa masuk ke situ. bisa mengambil Mengambil sukmanya orang yang nangis itu? Apa ya, mengambil tapi apa itu? lama-lama mengambil kalau dia selalu terbayang-bayang Oh, yang sudah ditinggalkan. berarti itu ada yang orang sehabis ada orang yang disayangi meninggal. Betul, kamu tahu ya saya yang Iya. Heeh. merupakan jadi mengikuti wajah yang sesuai dia angankan itu. Saya pura-pura masuk datang padahal bukan yang meninggal. Ya, seperti kamu lah. Oh, Kamu berarti ringan. Saya enggak. ada yang mengambil. Ya, tapi sudah saya kembalikan. Kalau belum hancur. Sudah. Nah, berarti itu, Mbak, kalau orang yang kehilangan orang yang disayangi apa dikasihi orang tua apa gimana, itu kan ada yang menangis itu yang bisa sampai gila apa sampai bisa ngelamun-lamun, itu perbuatan Mbak. Kami ikut. Anda. Walaupun dia sedih, betul sedih. Heeh. Tapi harus ada batas tertentunya. Tidak berlarut-larut. Ketika sudah berlebihan, kami datang. Sudah berapa banyak yang Anda makan semuanya orang-orang yang sedih itu? Ya banyak, ratusan kali. Susah ini. Susah kemana? Kenapa? Ya, ikut saja, saya ikut-ikut. Ya. Kamu, apa mau kamu? Anda masuk Islam mauku. Aduh, sebenarnya. jangan. Loh, kok jangan sih? Saya takut. Enggak. Nanti anak buahnya ditarikin semua bisa biar masuk Islam bareng. Anda masih jadi penguasa. Tapi dalam konteks yang Anda itu. terus apa? Saya punya majikan. Nanti tak putus semua perjanjian dari majikannya ya. Wah, aku Coba sudah ya. ratusan tahun. Ya coba ya. Wah, Sudah berputus semua perjanjian-perjanjian Anda, dari majikan Anda. ya ini. Anda bukan budak lagi. Iya, Ya, betul. betul. Memang kamu ini yang melepaskan. Ya, kalau bukan saya, ya adalah siapa itu. Ya. Ya. Masuk Islam aja ya. Ya. Islamnya yang seperti yang saya pernah lihat Di mana itu? waktu dulu Di mana? di sini di daerah kamu ini. Ya, ini yang diajarkan guru kepada kami kayak gini. Tahu?
seperti ini. Ya udah. Ikutin syahadat ya, biar bisa berjuang bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang bentukannya kayak gimana, Bang? Ya seperti penciptaan bangsa jin yang yang benar. Tadinya seperti apa sih? Tadinya hitam. Hitam. Enggak ada bentuk apa gimana? Ya ada bentuknya hitam seperti monyet gorila. Oh, kukunya panjang-panjang. Iya. Sekarang seperti penciptaan itu yang Seperti bangsa kalian hanya berbeda. sempurna. Hanya berbeda jari dan Telinga. telinga dan kaki Iya. dan tubuh berbeda saja. Iya. Dan pakaian berbeda. Terima kasih ya, Mbak. Saya panggil kawan dulu Ya panggil kawannya. biar kesini dulu semuanya. Yang kesini otomatis Islam. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Udah. Terima kasih. Sama-sama. Aku juga berterima kasih karena udah Anda bisa memberikan jawaban dengan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Anda mau pulang kemana? Saya pindah Kemana? sana saja. Ke Pantai Utara. Iya. Ya, di sana ada tugas. Anda menjadi pemimpin. Kalau ada yang berkhianat anak buahnya otomatis meledak ya. Terima kasih. Salam. Semua kotoran-kotoran yang dibawa. Semua efek-efeknya dari mediuman di bawah ya. Salam keluar. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita tentang tradisi-tradisi apabila ada orang yang meninggal, seperti tadi yang kita pertanyakan kepada jin-jin yang saya masukkan ke dalam tubuh mediator. Ini Pak. Sebenarnya itu apa? Manusia itu kalau meninggal itu yang dibutuhkan amal jariah dan anak-anak yang soleh. Kalau tradisi-tradisi itu kalau kita nggak ngerti itu berasal dari mana, kita diajari oleh siapa, itu harus dipertanyakan lagi sih. Yang ditakutkan seperti yang tadi, ternyata itu yang mengajarkan itu dari alam sana yang bertujuan mencari makan buat keuntungan buat para hal jin-jin atau siluman. Yang dibutuhkan jenazah itu seperti itu, seperti tradisinya orang melempar koin sama beras itu sebenarnya buat, kalau di kita itu seperti buat sangu ya Pak, buat saku, buat kesananya, buat amal ibadah, buat amalnya jenazah tersebut. Kita mewujudkan seperti tabur beras sama tabur koin. Kalau ya tadi yang dibicarakan juga, kalau kita ditinggal orang yang kita sayangi seperti keluarga, seperti entah orang tua apa orang-orang keluarga kita, kalau kita berlebihan, kita menangis, kita meratapi, itu
yang masuk itu bangsa-bangsa seperti ya tadi, untuk membisiki agar terus menangis, agar terus bersedia, agar terus meratapi, dan itu menjadi keuntungan seperti buat ini apa, bangsa-bangsa yang seperti tadi, yang akhirnya kalau kita terlalu berlebihan dalam meratapi, menangisi orang yang kita sayang itu pergi, itu sebagian dari diri kita, sukma kita itu diambil oleh bangsa-bangsa tersebut, bangsa-bangsa seperti tadi itu ya. Menjadikan kita sering ngelamun, meratapi orang-orang yang sedih, bahkan ada juga yang ditinggal itu menjadi gila karena di dalamnya udah diambil semua. Kita harus bisa menyikapi kalau kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, bahwa semua kematian itu udah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa. Kita hidup di dunia, ya kita nantinya kembali ke sana. Demikian pembahasan yang bisa saya bahas. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Jangan dipercaya 100%. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.